Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemanggilan saksi termasuk Jokowi akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidikan. Ya, jadi gini, pemeriksaan itu dibutuhkan manakala kemudian memang diperlukan, kemudian ada relevansi dengan perkaranya, ya, kemudian dikaitkan bahwa penyidik memang membutuhkan keterangan itu untuk melengkapi, gitu. Tapi itu tidak serta-merta juga, gitu. Artinya semua pasti ada kajiannya, gitu ya. Artinya kajiannya itu, dari satu saksi ini sebenarnya sudah cukup, gitu. Karena apa? Proses penegakan hukum itu kan murah, cepat, sederhana. Prinsipnya kan begitu. Meskipun seringkali ada juga yang prosesnya agak lambat. Tapi lambat itu bukan karena memang disengaja. Itu karena semuanya karena ada beberapa pertimbangan yang sifatnya teknis. Ya itu penyidik lah, gitu. Ya. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Itu juga kami memberikan dukungan untuk tuan rumah Piala Dunia waktu itu. Dan juga setelah makan siang, waktu itu saya ingat betul ada pembahasan dari Perdana Menteri ini menawarkan kepada Indonesia apa saja yang harus dilakukan. Dikit lagi Pak, bentar. Depan Pak. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nurani 98 dan ini teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Rangkuti, Antonio Janar, ada Wakil Kamal dan Praras Tejo, Lubo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk saya mungkin sudah ke-5 kali ya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Dumas, berdiskusi cukup ya panjang lah, 30 menit ya lebih, dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tetapi diterima dengan baik dan agak perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan itu. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilanjutkan oleh Bung Anmus Danar dan Bung Ray dan kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali
kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCC RP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCC RP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal-hal itu, kami pada Selasa 7 Januari 2025 kembali datang ke KPK untuk menyatakan bahwa 1. Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya. Gegerkan negara, Prabowo resmi desak KPK periksa Joko Widodo. Banyak dugaan korupsi berat yang harus diungkap. Langkah berani Presiden Prabowo yang mengguncang Indonesia. Selamat datang kembali di Menyala News bersama saya Charles Hulu. Hari ini kita akan membahas kabar yang menjadi pembicaraan hangat di seluruh penjuru negeri. Kabar yang dianggap sebagai langkah sejarah paling berani dari Presiden Prabowo Subianto. Kabarnya sudah terkonfirmasi resmi. Presiden Prabowo telah mengirimkan surat perintah dan desakan keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera memeriksa, menyelidiki, dan mengusut tuntas segala dugaan kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kebocoran keuangan negara yang terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo atau Joko Widodo. Ini adalah momen yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Seorang presiden memerintahkan lembaga anti rasuah untuk memeriksa pendukungnya dulu, sekaligus mantan presiden pendahulunya sendiri. Kenapa Prabowo melakukan ini? Apakah ini balas dendam politik? Atau memang ada bukti nyata yang sangat besar sehingga tidak bisa ditutup-tutupi lagi? Selama 15 menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa saja kasus korupsi besar yang disoroti, mengapa Prabowo mendesak sekarang, apa bukti-bukti yang sudah terkumpul, dan bagaimana reaksi kubu Jokowi yang mulai ketakutan dan panik luar biasa? Mari kita simak pembahasan lengkapnya. Jam 1:30 pukul 4. Isi. Desakan Prabowo usut tuntas, jangan ada yang dikecualikan. Sumber terpercaya dari lingkaran Istana Negara membocorkan isi surat resmi dan arahan lisan Presiden Prabowo kepada pimpinan KPK. Isinya sangat tegas, lugas, dan tidak memberi ruang tawar-menawar sedikit pun. Prabowo berkata, "Saya memerintahkan KPK bekerja independen, berani, dan bertanggung jawab. Segala temuan dugaan korupsi, kebocoran uang negara, proyek fiktif, dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam 10 tahun terakhir harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tidak peduli siapa pelakunya, tidak peduli jabatan apa yang pernah diembannya, dan tidak peduli seberapa besar pengaruhnya.
Kalau ada kesalahan, harus diusut. Kalau ada bukti, harus diproses. Negara ini harus bersih, hukum harus tegak sama rata. Desakan ini langsung ditujukan ke nama besar Joko Widodo. Prabowo secara spesifik meminta KPK meneliti aliran dana, proyek-proyek strategis, dan kebijakan-kebijakan besar yang langsung diambil keputusannya oleh Jokowi sendiri, yang diduga kuat merugikan uang negara hingga ratusan triliun rupiah. Kenapa Prabowo bertindak sekarang? Jawabannya jelas. Pertama, banyak laporan hasil audit BPK yang selama ini disembunyikan atau tidak ditindaklanjuti, sekarang ada di meja Prabowo. Isinya sangat mengerikan, banyak sekali catatan merah, uang hilang, proyek mangkrak, dan pembelian barang dengan harga di luar kewajaran. Kedua, Prabowo sadar betul bahwa warisan masa lalu ini adalah bom waktu. Kalau dibiarkan, masalah ini akan meledak di masa pemerintahannya, dan dia yang akan disalahkan rakyat. Maka, cara terbaik adalah membongkar semuanya sekarang, menumpas akarnya, dan membersihkan nama pemerintahan agar tidak ikut terseret arus kejahatan masa lalu. Ketiga, ini bukti nyata Prabowo ingin membuktikan janjinya, tidak ada yang kebal hukum. Meski dulu mereka pernah bekerja sama, meski dulu Jokowi yang membuka jalan bagi Prabowo jadi presiden, tapi kalau menyangkut uang rakyat dan kejahatan negara, Prabowo tegas, persahabatan berakhir di meja hukum. Pukul 4 jam 7:30. 4. Kasus besar yang jadi sasaran utama penyelidikan KPK. Nah, ini dia bagian yang paling membuat kubu Jokowi gemetar. Ada setidaknya 4 kasus besar yang menjadi fokus utama penyelidikan atas perintah Prabowo, dan semuanya berpusat langsung pada kebijakan dan perintah Joko Widodo. 1. Korupsi proyek strategis nasional. Selama 10 tahun, Jokowi meluncurkan ribuan proyek strategis dengan nilai ratusan triliun rupiah. Hasilnya, banyak yang mangkrak, banyak yang hancur sebelum selesai, banyak yang harganya membengkak berkali-kali lipat. BPK menemukan banyak ketidakwajaran. Dana triliunan rupiah dicairkan atas perintah langsung Presiden, tanpa lewat prosedur tender yang benar, dan seringkali diberikan ke perusahaan-perusahaan milik kroni dekat keluarga. Uang rakyat yang seharusnya membangun fasilitas diduga besar masuk ke kantong pribadi. Prabowo minta KPK teliti satu persatu perjanjian kontrak dan aliran uangnya. 2. Dugaan korupsi ekspor dana bantuan sosial dan dana desa. Ini kasus paling menyakitkan rakyat. Dana miliaran hingga triliunan yang dikhususkan untuk rakyat miskin ternyata banyak yang tidak sampai ke tangan warga. Ada indikasi kuat dana ini digunakan sebagai alat politik, dibagikan ke tim sukses, dan tercatat ada manipulasi data penerima. Yang paling mencurigakan, pencairan dana ini selalu melibatkan perintah langsung dari pusat. Banyak bukti transaksi yang mengarah ke lingkaran terdekat Jokowi. Prabowo marah besar mengetahui fakta ini dan minta KPK usut sampai ke sumber kebocorannya. 3. Dugaan korupsi ekspor dan izin sumber daya alam. Di masa Jokowi, izin tambang, izin kayu, izin kelapa sawit dibuka seluas-luasnya. Namun negara justru rugi besar. Pendapatan negara jauh di bawah potensi aslinya. Ada dugaan kuat izin-izin besar diberikan ke pihak tertentu dengan imbalan uang jasa yang nilainya fantastis. Belum lagi kasus ekspor pasir laut dan nikel yang diduga merugikan negara puluhan triliun karena aturan yang sengaja dilonggarkan demi keuntungan segelintir orang. Semua kebijakan ini ditandatangani langsung oleh Jokowi. 4. Kasus impor beras dan pangan. Negara bayar mahal, petani merana. Padahal Indonesia negara agraris, tapi di masa Jokowi, impor beras justru membludak. Fakta yang ditemukan, beras diimpor dengan harga jauh lebih mahal dari harga pasar dunia, dan dilakukan saat panen raya, yang justru membuat petani lokal rugi besar. Di balik ini ada dugaan permainan harga dan kartel yang dilindungi kebijakan pemerintah. Kerugian negara diperkirakan puluhan triliun rupiah. Keempat kasus ini sudah ada bukti awalnya, dan Prabowo memerintahkan KPK jangan tanggung-tanggung, seret siapa saja yang terlibat, termasuk mantan presiden sendiri kalau terbukti terlibat. Jam 7:30, jam 10:30, mereka tahu betul kalau Jokowi diperiksa dan bicara, mereka juga bakal ikut terseret masuk penjara. Beberapa juru bicara yang dulu paling lantang, sekarang kalau ditanya wartawan cuma bisa jawab singkat. Kami hormati proses hukum, biar KPK yang bekerja. Tidak ada lagi bantahan keras, tidak ada lagi teriakan rekayasa politik, karena mereka sadar bukti yang dimiliki negara sudah terlalu banyak dan terlalu nyata untuk dibantah.
ada kabar yang beredar, Joko Widodo sendiri terlihat sangat gelisah dan murung belakangan ini. Ia berusaha bertahan dengan alasan semua kebijakan itu untuk rakyat, tapi ia tidak bisa menjawab pertanyaan paling sederhana. Kalau untuk rakyat, kenapa uangnya hilang? Kenapa proyeknya mangkrak? Kenapa kekayaan keluarga dan kroni makin melimpah ruah? Tim hukum yang dulu garang membela soal ijazah, kali ini kewalahan. Kasus korupsi beda sama kasus ijazah. Kalau soal ijazah masih bisa debat panjang lebar. Kalau soal korupsi buktinya jelas. Uangnya, bukti transfernya, bukti rekeningnya, bukti harta kekayaannya. Itu bukti mati yang tidak bisa dibela dengan kata-kata manis. Mereka sadar, jaring sudah ditebarkan Prabowo, dan mereka terperangkap di dalamnya. Jam 10:30, jam 12:45. Banyak yang bertanya, Charles, kenapa Prabowo tega sekali memeriksa orang yang dulu membantunya jadi presiden? Saya jelaskan logika politik dan hukum yang sangat cerdas dari Prabowo ini. Prabowo adalah orang yang sangat paham sejarah. Ia tahu betul bahwa masalah korupsi masa Jokowi itu adalah bom nuklir. Kalau dia diamkan, kalau dia lindungi, suatu saat nanti rakyat akan tahu semuanya, dan rakyat akan menuntut dia juga. Rakyat akan bilang, Prabowo sama saja, sama-sama korup, sama-sama melindungi penjahat. Jabatan presiden yang baru dia pegang bisa hancur seketika hanya karena warisan dosa orang lain. Prabowo tidak mau itu terjadi. Dia tidak mau sejarah mencatat namanya sebagai presiden yang melindungi koruptor besar. Dia ingin sejarah mencatatnya sebagai presiden pemberantas korupsi yang berani menindak siapa saja. Selain itu, Prabowo juga sadar, rakyat sudah marah besar. Isu korupsi merajalela di 10 tahun terakhir ini adalah keluhan utama rakyat. Prabowo tahu, cara paling cepat dan paling ampuh mendapatkan hati rakyat dan dukungan penuh adalah dengan cara membongkar kejahatan masa lalu. Rakyat akan bertepuk tangan, rakyat akan percaya, rakyat akan mendukung penuh pemerintahannya kalau dia berani bertindak tegas. Jadi, keputusan Prabowo ini bukan sekedar balas dendam, tapi langkah strategis menyelamatkan negara, menyelamatkan hukum, sekaligus menyelamatkan nama baik pemerintahannya sendiri. Dia sadar, lebih baik bermusuhan dengan satu orang mantan presiden daripada bermusuhan dengan seluruh rakyat Indonesia. Dan Prabowo memilih berpihak ke rakyat, ke kebenaran, dan ke hukum. Jam 12:45, pukul 15, penutup, mulai sekarang tidak ada yang kebal hukum. Saudara-saudara pendengar sekalian, itulah laporan lengkap mengenai langkah besar Presiden Prabowo Subianto yang resmi mendesak KPK memeriksa Joko Widodo terkait dugaan korupsi masif. Ini adalah hari bersejarah. Ini adalah bukti nyata bahwa zaman di mana pejabat tinggi bisa berbuat semena-mena, mengeruk uang negara sesuka hati lalu hidup tenang dan aman sudah berakhir. Prabowo sudah memberi sinyal sangat jelas ke seluruh negeri. Di Indonesia sekarang, hukum berjalan satu ukuran saja. Mau presiden, mau mantan presiden, mau anak presiden, mau pejabat tinggi, kalau salah, kalau korupsi, kalau curang, pasti akan diperiksa, pasti akan diseret, dan pasti akan diadili. Kini, seluruh mata bangsa tertuju pada KPK. Apakah KPK berani menjalankan perintah Prabowo dengan tegas? Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik, tempat kita mengupas tuntas setiap peristiwa panas, fakta tersembunyi, dan dinamika hukum yang sedang mengguncang panggung publik serta penegakan hukum di tanah air. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan berikan like pada video ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan mendalam dan informasi terpercaya yang akan kita sajikan setiap hari. Hari ini teman-teman, kita akan membedah sebuah kabar yang sedang mengguncang seluruh penjuru negeri. Ya, sebuah langkah sejarah yang dinilai paling berani dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, kabar resmi menyebutkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan desakan keras dan perintah tegas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera memeriksa dan mengusut tuntas segala dugaan korupsi. Ya, di mana penyalahgunaan wewenang hingga bocoran keuangan negara yang terjadi pada masa pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo. Ini adalah momen yang luar biasa. Mengapa Presiden Prabowo mengambil langkah ini sekarang? Apakah ini dinamika politik biasa atau memang ada bukti nyata yang sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi? Ya teman-teman, mari kita bedah betuntas fakta-faktanya. Yang pertama, perintah tegas Prabowo, hukum harus
harus tegas sama rata. Ya, berdasarkan informasi yang beredar, arahan Presiden Prabowo kepada pemimpin KPK sangat lugas tanpa ruang tawar-menawar, di mana beliau menegaskan agar KPK bekerja secara independen dan berani membongkar dugaan korupsi serta bocoran uang negara dalam 10 tahun terakhir. Di mana teman-teman pesannya jelas, tidak peduli berapa besar sepengaruh seseorang, jika ada terbukti hukum harus diproses sama rata. Ya, langkah inilah yang diambil karena adanya hasil audit BPK dan catatan merah mengenai proyek mangkrak serta anggaran yang tidak wajar. Selain itu, ada desakan kuat dari kelompok masyarakat seperti aktivis Nurani 98 yang mendatangani KPK untuk membuka kembali laporan dugaan KKN, diperkuat oleh laporan lembaga internasional Organized Crime dan Corruption Reporting Project. Ya, teman-teman, Prabowo sadar bahwa ia harus membersihkan warisan masa lalu agar tidak menjadi bom waktu bagi pemerintahannya sendiri. Yang kedua, 4 kasus besar yang menjadi fokus utama. Sobat politik semua, setidaknya ada 4 klaster kasus besar yang kini menjadi perhatian serius untuk diteliti aliran dananya. Yang pertama, korupsi proyek strategi nasional atau PSN. Banyak proyek menilai ratusan triliun yang anggarannya membengkak atau menggak diduga dicairkan tanpa prosedur tender yang benar. Yang kedua, dugaan penyimpangan dana BOS, dana bansos, dan dana desa. Adanya indikasi manipulasi data, penerima manfaat, dan duga kuat mengalir di lingkaran tertentu. Yang kedua, izin sumber daya alam atau SDA. Kerugian negara akibat kelonggaran aturan ekspor komoditas seperti nikel, tambang, hingga pasir laut. Yang terakhir, teman-teman, kasus impor pangan dan beras. Kebijakan impor bersangkala besar di saat panen raya yang merugikan petani lokal akibat dugaan permainan kartel. Yang ketiga, poin yang utama, adanya logika politik di balik langkah berani ini. Ya, kenapa Prabowo bertindak tegas terhadap mantan sekutunya? Ya, ini adalah strategi politik dan hukum yang sangat cerdas. Prabowo tak ingin sejarah mencatatnya sebagai pemimpin yang melindungi koruptor. Beliau memilih untuk mendengarkan keluhan utama masyarakat dan membuktikan janjinya bahwa di era sekarang tidak lagi yang kebal hukum di Indonesia. Nah, teman-teman, kini bola panas ada di tangan KPK. Apakah lembaga antusias ini akan bergerak berani mengusut tuntas aliran dana dan memeriksa semua pihak yang terlibat? Ya, bagaimana tanggapan kalian mengenai langkah berani Presiden Prabowo ini, sobat politik semua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk pantau terus channel kita karena kita akan melihat bagaimana tanggapan-tanggapan dari netizen mengenai isu polemik yang sudah kita saksikan ini. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Hendra Gunawan, tangkap terbukti dimiskinkan. Ya, teman-teman semua, disampaikan juga oleh teman kita Indra, KPK betul harus melindungi, yang penting pandai-pandai berkelit. Disampaikan oleh kita Yani Suryana, semoga terbukti demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, buktikan. Kita lanjut, teman-teman. Abha memberikan juga tanggapan, bagusnya rakyat bersatu, demo besar-besaran paksa KPK untuk memeriksa Jokowi. Disampaikan juga oleh teman kita Wanto, selidiki dalam tuntas yang berkaitan perjanjian kontrak proyek besar. Disampaikan juga oleh teman kita Hartono, betul sekali, maju terus tumpas semua bentuk kejahatan terutama saat soal korupsi. Kita lanjut, teman-teman. Disampaikan oleh teman kita Mahro Medas, takutnya cuman gerakan doang menuju 2 periode, kalau belum diusut belum pemilu berarti cuman gebrakan bohong untuk 2 periode. Ya, teman-teman semua, disampaikan oleh kita Leangga, sebagai rakyat senang mendengarnya, semoga konsisten, jangan sampai berhenti, selamat berjuang kepada rakyat mendukung agar negara bisa lebih baik. Kita lanjut, teman-teman. Disampaikan oleh kita Heti Kalani, semoga hukum berjalan sungguh-sungguh dan penegaknya berdasarkan undang-undang, siapapun yang bersalah harus diproses tanpa membeda-bedakan status. Selamat bekerja KPK. Kita lanjut, teman-teman. Disampaikan oleh kita Budianto, apakah berani panggil Jokowi dan keluarganya ini mustahil kalau KPK bisa menghadirkan Jokowi, ini berita cuman omon-omon.
Kita lanjut teman-teman. Sukravivo memberikan tanggapannya, ayo Presiden Prabowo, kalau mau disayang rakyat tegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Ayo Bapak Prabowo semangat. Kita lanjut teman-teman. Deo Sihwani memberikan tanggapan, KPK yang dibentuk Jokowi sebaiknya dibubarkan saja karena tidak bisa bekerja sesuai dengan kehendak rakyat. Kita lanjut, disampaikan oleh Mikdu, semoga api desakan ini terus berlangsung sehingga mendapatkan momentumnya. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Dwi Responadi. Bagus, mudah-mudahan masih ada keadilan di Indonesia sebab ia rajanya korupsi yang memerintah menterinya. Boleh korupsi, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut teman-teman, disampaikan juga oleh teman kita Culik Santoso, KPK masih adakah pemberanianmu untuk mengadili siapapun yang telah mengkangkangi hukum? Jangan lupa tanggung jawabmu di akhirat. Kita lanjut teman-teman. Sabaryono berkomentar, korupsi, kolusi, nepotisme adalah musuh negara yang akhirnya akan menyengsarakan rakyat. Babak habis Pak Presiden, negara kuat, rakyat sejahtera. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik dan tanggapan dari teman-teman kita ini? Jangan lupa teman-teman untuk berikan analisis dan kritis kalian di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama. Demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini dan pembahasan kita. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik dari channel ini. Salam NKRI, Rega Mati.